Manajemen penyakit menular, inspeksi saluran pernafasan akut, ISPA. Definisi dari ISPA. ISPA adalah penyakit saluran pernapasan akut yang terdiri dari saluran pernapasan bagian atas dan bawah, di mana bagian atas meliputi faringitis, rinitis, dan ostitis. Sedangkan pada bagian bawah meliputi bronkitis, bronkiolitis, laringitis, dan pneumonia. Penyakit ini berlangsung selama 14 hari, di mana waktu 14 hari tersebut digunakan untuk menentukan batas akut dari penyakit ISPA. Pada saluran pernapasan ini mulai dari hidung sampai alveoli, beserta organ seperti sinus, ruang telinga tengah, dan pleura. Cara penyebaran ISPA. ISPA merupakan penyakit yang dapat menyebar melalui udara, airborne disease. ISPA dapat menular bila agen penyebab ISPA seperti virus, bakteri, jamur, serta polutan yang ada di udara masuk dan mengendap di saluran pernapasan. Seorang yang terkena ISPA dapat menularkan agen ISPA penyebab ISPA melalui transmisi kontak dan transmisi droplet. Transmisi kontak melibatkan kontak langsung antar penderita dengan yang sehat, seperti tangan yang terkontaminasi. Transmisi droplet ditimbulkan dari percikan ludah penderita saat batuk dan bersin di depan atau di dekat orang yang tidak menderita ISPA. Epidemiologi ISPA. WHO pada tahun 2003 menyatakan bahwa endemik ISPA yang sering disebut penyakit musiman ini pada negara 4 musim berlangsung pada musim gugur dan musim dingin, sekitar bulan Oktober sampai Maret. Pada negara tropis seperti Indonesia dapat berlangsung sepanjang tahun dengan puncaknya pada musim hujan. Hasil pengamatan epidemiologi menunjukkan bahwa angka kesakitan di kota cenderung lebih besar daripada desa. Terjadinya ISPA tertentu bervariasi menurut beberapa faktor, seperti faktor lingkungan, ketersediaan pelayanan kesehatan, faktor pejamu, dan karakteristik patogen. Surveillance dan testing ISPA. Real-time reverse transcript test PCR atau RT-PCR menjadi teknik yang sangat disarankan dalam pemeriksaan virus saluran pernapasan. Pemeriksaan menggunakan teknik monoflag atau singlet lag. Real-time PCR kurang direkomendasikan karena teknik ini kurang efisien, mahal, membutuhkan banyak reagen dan sejumlah besar sampel biologis. Kini telah dikembangkan modifikasi PCR untuk diagnosis cepat beberapa virus secara bersamaan, yaitu multipack real-time RT-PCR. Kit multipack real-time RT-PCR menyediakan beberapa panel pemeriksaan untuk mendeteksi 12 hingga 33 patogen yang berada secara simultan dalam suatu spesimen klinis. Tingkat keparahan penyakit ISPA. Yang pertama, inspeksi saluran pernapasan akut ISPA ringan. Gejala umum yang terdapat pada ISPA ringan umumnya seperti flu ringan, batuk kering tidak berdahak, sakit kepala ringan yang bisa ditangani di rumah dengan segera minum obat dan istirahat yang teratur. Yang kedua, inspeksi saluran pernapasan akut ISPA berat. Inspeksi ini merupakan tingkat yang lebih parah dari ISPA ringan dengan gejala seperti demam tinggi, menggigil, sesak nafas, dan lain sebagainya yang harus segera cepat diatasi dengan periksa ke dokter. Manajemen penata laksanaan atau treatment ISPA. Yang pertama, penata laksanaan ISPA meliputi pengobatan simptomatik dengan antibiotik dan bakteri. Yang kedua, untuk perawatan ISPA di rumah, mengatasi panas, mengatasi batuk, memberikan asupan gizi seimbang, dan memberikan asupan cairan.
Ketiga, pencegahan ISPA ada 4, yaitu menjaga keadaan gizi agar tetap baik, melakukan imunisasi, menjaga kebersihan perorangan dan lingkungan, mencegah anak berhubungan dengan penderita ISPA. Proses penata laksanaan pengelolaan penyakit ISPA meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Kendala dalam proses ini berupa pemantauan ISPA adalah program ini masih dimasukkan dalam proses P2PL sehingga belum ada waktu pasti kapan dan dalam bentuk apa penyuluhan akan dilaksanakan dan kelompok sasaran mana yang akan dituju. Kebijakan pemerintah terhadap ISPA yang pertama, program P2 ISPA pada tahun 1984 dilakukan oleh Lokal Karya Nasional ISPA pertama. Program kedua PISPK atau Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga Restra Kementerian Kesehatan tahun 2015 sampai 2018. Peran perawat terhadap ISPA, yakni memberikan asuhan keperawatan diantaranya sebagai caregiver, advokat, fasilitator, koordinator, dan edukator. Peran perawat dibagi menjadi 4. Yang pertama dalam upaya promotif berupa pendidikan kesehatan dan penyuluhan, serta edukasi, meliputi tanda gejala ISPA, serta melatih pada efek. Yang kedua, upaya preventif, yaitu peningkatan jangkauan penemuan dini penderita ISPA seperti pemenuhan nutrisi serta istirahat, menciptakan rumah yang sehat, menggunakan masker, dan tidak kontak dengan penderita ISPA. Yang ketiga, kuratif, yaitu sebagai perawat juga dapat memberikan asuhan keperawatan profesional. Yang keempat, peran perawat sebagai advokat atau rehabilitatif, yaitu dengan melatih batuk efektif dan memberikan penyuluhan, menjaga lingkungan tetap bersih, dan memakai penutup hidung bila kontak dengan salah satu penderita.